Halo teman-teman, namaku Adit. Aku juga siswa kayak kalian loh. Adit seneng banget nih bisa belajar bareng kalian semua. Kalian juga harus semangat ya. Apalagi katanya kita bakal ditemani dua karakter lucu loh. Kira-kira mereka bakal ngajarin kita apa ya hari ini? Adit penasaran banget. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Halo anak-anak hebat dari Mambalong. Selamat datang di sesi belajar seru kita hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi dunia flora dan fauna Indonesia yang luar biasa, kaya dan beragam. Bersama saya Sundra dan Lala. Kita akan mengupas tuntas bagaimana tumbuhan dan hewan di negeri kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yuk siapkan semangat dan rasa ingin tahu kalian karena perjalanan pengetahuan ini pasti seru banget loh. Siap belajar? Ayo kita mulai. Hai teman-teman, aku Lala dan hari ini kita akan belajar tentang pembagian flora dan fauna di Indonesia. Sundra, aku penasaran nih, kenapa sih fauna di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok? Pertanyaan yang bagus, Lala. Jadi, pembagian fauna di Indonesia itu didasarkan pada dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Kedua paparan ini dipisahkan oleh sebuah garis imajiner bernama garis Wallace. Garis ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris pada tahun 1863. Oh, jadi garis Wallace itu kayak semacam pembatas ya? Tapi kenapa Wallace sampai bikin garis itu? Betul banget, Lala. Wallace menyadari adanya perbedaan antara fauna di bagian barat Indonesia yang lebih mirip dengan fauna di Asia dan fauna di bagian timur yang mirip dengan fauna Australia. Garis ini membelah Selat Makassar hingga ke Selat Lombok, memisahkan wilayah oriental di barat dengan wilayah Australia di timur. Wah, keren juga ya. Tapi kok aku pernah dengar ada garis lain, namanya garis Weber. Itu garis apa, Sundra? Nah, ini makin seru nih, Lala. Pada tahun 1941, seorang zoologis asal Jerman bernama Max Weber mengamati fauna di Sulawesi. Dia menemukan bahwa fauna di Sulawesi itu unik. Ada yang memiliki sifat oriental, tapi ada juga yang mirip fauna Australia. Jadi, Weber menyimpulkan bahwa Sulawesi adalah zona peralihan dan membuat garis pembatas lain, yang sekarang dikenal sebagai garis Weber. Oh, jadi garis Weber itu posisinya ada di sebelah timur Sulawesi ya? Kalau garis Wallace memisahkan oriental dan Australia, garis Weber lebih menandai zona peralihan. Tepat sekali, Lala. Garis Weber memanjang dari timur Sulawesi hingga ke Kepulauan Aru. Itu sebabnya fauna di Sulawesi sering disebut sebagai fauna peralihan karena punya karakteristik campuran dari kedua wilayah. Oke, sekarang aku paham. Jadi, garis Wallace dan garis Weber itu penting banget buat memahami keanekaragaman fauna di Indonesia. Betul banget, Lala. Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati dan kedua garis ini membantu kita memahami pola penyebarannya. Baik, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang garis Wallace dan garis Weber. Seneng banget hari ini. Lanjut saja kita bahas keunikan flora dan fauna di Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah utama, mulai dari Asiatis, peralihan hingga Australis. Wow, keren banget ya, Lala. Bisa dijelasin dulu nggak? Apa sih itu wilayah Asiatis? Tentu, wilayah Asiatis adalah bagian barat Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Flora dan fauna di sini punya kemiripan yang ada di benua Asia. Contohnya, untuk flora ada Rafflesia arnoldi.
bunga bangkai, dan kantong semar. Sementara fauna khasnya ada badak bercula 1, gajah, harimau Sumatera, dan bekantan. Wah, menarik banget Lala. Nah, wilayah peralihan itu seperti apa? Kok disebut wilayah peralihan? Wilayah peralihan atau Wales meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Disebut peralihan karena flora dan fauna di wilayah ini adalah perpaduan antara wilayah Asiatis dan Australis. Contoh fauna khasnya ada tapir, tarsius, dan anoa. Kalau flora khasnya ada buah lontar, kayu manis, dan cengkeh. Oh, kayak perpaduan unik gitu ya Lala. Terus wilayah Australis kayak gimana sih Lala? Wilayah Australis meliputi Papua, Maluku, dan Kepulauan Aru. Flora dan fauna di sini mirip dengan yang ada di benua Australia. Misalnya flora khasnya ada pohon rasamala, pohon nipa, hingga tanaman eukaliptus. Sementara fauna khasnya ada burung cendrawasih, koala, dan walabi. Jadi, semua ini dipengaruhi oleh sejarah geologi gitu ya Lala. Kayak paparan Sunda dan Sahul itu. 100 buat kamu Sundra. Paparan Sunda mempengaruhi wilayah barat dengan ciri Asiatis, sedangkan paparan Sahul mempengaruhi wilayah timur dengan ciri Australis. Sementara wilayah peralihan seperti Sulawesi menjadi tempat unik karena pengaruh dari keduanya. Wah, keren banget Lala. Jadi, kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, Indonesia itu kaya banget akan flora dan fauna. Bahkan punya banyak spesies endemik. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikannya supaya kekayaan ini tetap ada untuk generasi mendatang. Setuju banget Lala. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa cintai keanekaragaman hayati Indonesia. Teman-teman, setelah nonton video tadi, Adit jadi makin kagum sama kekayaan alam Indonesia. Bayangkan, kita punya flora dan fauna yang luar biasa. Dari harimau Sumatera di wilayah Asiatis, anoa di wilayah peralihan, sampai burung cendrawasih di wilayah Australis. Semua ini gak cuma indah, tapi juga unik dan gak ada duanya di dunia. Tapi, kekayaan ini bisa hilang kalau kita gak jaga. Adit yakin, kalau kita semua peduli, alam kita akan tetap indah untuk generasi selanjutnya.